Ini kita tadi barusan membagi pengalaman oleh bersama dengan teman-teman pejuang dua garis, bersama dengan Dr. Ari dan Morula, serta kita juga kepengen menyampaikan banyak poin-poin informasi yang dibutuhkan karena memang sekarang ini banyak sekali isu tentang infertilasi ya, infertilitas ya. Jadi sulitnya juga untuk punya keturunan. Semoga kisah saya sama Olive juga bisa membantu, memberikan semangat dan juga harapan untuk tidak menyerah. Jadi, terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Silakan teman-teman. Ci Olive, mungkin sekarang udah berapa bulan dan bagaimana ini proses panjangnya sampai hingga sekarang? Kalau prosesnya panjang banget, jadi nontonnya di podcast, soalnya udah ceritain sih bisa 2 jam. Intinya aku keguguran 3 kali, terus ini kehamilan aku yang keempat, dan aku hamil dengan bayi tabung bersama dokterku, Dr. Ari Polim. Aku bayi tabung di Maula IVF Jakarta. Sekarang udah berapa bulan? Sekarang udah mendekati 9 bulan. Udah 9 bulan lah. HPL akhir bulan. Akhir bulan ini berarti ya? Iya. Aku pengen nanya tadi kan di situ mengenai persiapan untuk hamil IVF. Nah, kalau sekarang aku pengen nanya tentang persiapan Ci Oli sama Kodensu dalam melahirkan. Apakah nanti bagaimana cara mengelola waktunya dari Kodensu, sama kalau boleh tahu nanti nama anaknya itu siapa dan artinya apa ya? Kamu kepo aja. Kalau persiapan waktu kita sih belum bahas terlalu banyak. Cuma kita udah prepare untuk lahiran. Kita lagi nyari jadwalnya Dokter Ari juga. Ya kan, karena memang dari awal Dokter Ari dan Olive nyamannya sama Dokter Ari. Terus masalah pernak-pernik akhirnya kita belajar. Jadi bagaimana caranya mengurus anak, masih balita segala macam, sampai kebutuhannya apa aja. Masalah pembagian waktu juga kita sudah obrolin. Nanti aku sama Olive yang kita juga akan urus sendiri, dibantu juga dengan suster, tapi akan kita urus sendiri. Jadi kita nggak lepas sama orang lain, dan kita nggak punya ruangan tersendiri untuk babynya, dan nanti tidurnya sama kita karena kita yang urus sendiri. Kesiapan jadi ibunya, Bisa belajar menyusui saya. kemarin kesiapan jadi ibunya gimana, Coy? Kesiapan. Dan Kodensi juga Saya kemarin jadi ibu. Sempat jadi ibu juga, Kodensi. Iya. Dan gimana mungkin ceritanya? Ya kalau kesiapan ya harus siap ya. Gitu. Jadi ya itu mungkin kita ngedatengin bidan buat belajar baby class, itu juga salah satu proses kita mempersiapkan diri. Ternyata banyak pernik-perniknya, Iya, saya ya? aja juga baru tahu gitu. Tapi syukurnya tadinya nggak mau divideoin karena memang itu khusus buat belajar. Terus kita pikir-pikir kayaknya banyak juga yang perlu informasi ini Iya. gitu yang kita bisa share. Dan ternyata memang akhirnya jadi edukasi gratis aja gitu. Kita yang bayar kan. Dokter Ari, mungkin boleh ceritakan nggak sih singkatnya kasus yang dialami Ci Olive, karena kan sempat beberapa kali gagal sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sudah 9 bulan, dan mungkin nanti akan melahirkannya, karena tadi Ci Olive bilang maunya sama Dokter Ari, akan metode apa dan bagaimana? Ya, jadi kalau melihat perjalanannya kan sudah semua juga pada melihat kan podcast-podcastnya begitu panjang ya, mulai dari keguguran pertama, kedua alami ya, kemudian proses bayi tabung juga, keguguran juga lagi, jadi sampai program bayi tabung sampai 4 kali ya kan, dan ini hamil keempat gitu loh. Jadi memang ada faktor kelainan genetik di pada bayinya yang membuat tidak bisa bertahan, sehingga terpaksa dia harus lahir dan gugur, kemudian baru yang inilah yang bisa berhasil setelah IVF yang keempat. Nah, dalam perjalanan ini ya mohon doanya aja semoga sampai dengan akhir ya semuanya lancar dan baik ya. Babynya ini aneh juga, dia masih muter-muter gitu. Kemarin minggu lalu sungsan, itu kepala, jadi Itu normal ya? normal aja, tapi ya memang kadang-kadang kepala itu udah harus di bawah sebenarnya. Kemarin di bawah, tapi sebelumnya sungsan. Nah itu sebenarnya babynya tuh belum masuk benar-benar ke pintu panggul. Jadi kalau dia benar-benar belum masuk ya mungkin kita nggak bisa normal. Berarti mungkin boleh diupdate sekalian, Dok, kondisi kesehatan Ci Olive sendiri sekarang sedang di posisi seperti apa ya? Kondisinya sih sehat dah tuh, kuat, saya sudah kuat ya, tapi ya ternyata dia saya sehat, saya kuat gitu, ya kan? Jadi ini sudah masuk minggu ke berapa? 37 ya, mau minggu 37. Berarti ya kita udah harus siaga nih, harus siaga ya kan? Karena ya siapa tahu tiba-tiba mules, kontraksi, ada sesuatu yang harus kita segera lanjutkan. Jadi
Jadi ya, saat ini baik, babynya juga baik. Terakhir kita USG 2,829 kalau nggak salah. Sudah 2,8 Berarti akan metode apa ya dok nanti? Ya kalau babynya memang nggak mau masuk ke pintu panggul masih goyang-goyang ya kita nggak bisa normal berarti. Waktunya ya nanti kita lihat karena kan sampai akhir bulan ini kita masih ada waktu. Kalau Ci Olive sendiri maunya apa, Ci Olive? Besar atau normal? Sama aja kan? Iya sama aja. Ya udah sama aja lah. Mau sehat mau normal yang penting sehat. Kalau aku mungkin lebih ke yang penting sehat aja sih. Apapun itu kan pasti nanti ada dokter yang dampingi. Oh ya, ke Ci Olive Masih untuk nggak percaya nggak sih, Col? Hah? Masih ngerasa nggak percaya nggak sih ada di posisi ini sekarang? Percaya dong kan udah goyang-goyang. Gak lah, masih nggak nyangka juga kayak setelah beberapa kali gagal terus berhasil, tapi ya kayak dengan makin aktif babynya makin ini oh iya ini berarti sehat. Kalau khawatir masih ada tapi ya jalanin aja. Mungkin rasanya sekarang seperti apa Ci Olive karena udah 9 bulan kan, apalagi dikit lagi mau lahiran. Biasanya kadang mau lahiran ibu jadi lebih stres, takut melahirkan atau bagaimana kalau Ci Olive? Kalau deg-degan mah pasti ya, rasanya lebih susah tidur terus deg-degan, tapi jalaninnya ya happy aja sih so far. Aku nggak mau bawa ke stres karena kan takut juga ya kalau stres, jadi ya bawa santai aja, rasanya itu aja sih ya. Tapi masih ada trauma-trauma gitu masih sih? Pengen Enggak. Ada trauma gitu masih ada ketakutan dari yang kemarin? Enggak. Sekarang udah enjoy. Kalau trauma kan nggak nyoba lagi. Tapi aku kan nyoba terus, jadi kalau dibilang trauma mah nggak sampai ke titik aku trauma sih enggak sih. Atau mungkin Ko Densu yang agak lebih deg-degan jelang Ya melahirkan? mungkin dia. Gimana apa yang Baby dari? blues apa gitu? Biasanya baby blues kayaknya. Belum. Deg-degan juga itu kemarin itu ada yang nanya kayak kalian nih nanya-nanya bikin saya deg-degan karena kan sebentar lagi. Jadi dari kemarin itu aku nggak terlalu mau hero supaya aku juga nggak kepikiran gitu. Karena kalau bentar lagi gini mau lahiran jadi kepikiran kan ya. Makasih udah nambah beban. Ya cuman nanti itu urusan saya lah. Saya pastikan punya metode saya sendiri untuk bisa menerima kondisi baru, terus bagaimana menjalaninya gitu, walaupun deg-degan juga. Oh, mungkin sebelum mendekati hari lahiran ini sempat ngajak Ci Olive juga nggak sih Baby Moon keluar? Nggak berani Sebulan. lah. Kayak apa namanya? Kayak honeymoon tapi Oh ada ya begitu ya. Ada. Nggak pernah ya bapaknya? Jadi kayak liburan sebelum Nggak melahirkan pernah gitu. sebelumnya. Enggak lah, nggak berani. Ide bagus itu ya. Jangan sekali. Baru pas. Harus siaga sana. Nggak bisa sekarang, kemarin Nggak bisa. nggak kepikiran lu lagi baru kasih tahu sekarang. Telat. Telat. Iya. Nggak kepikiran. Enggak sih, lebih ke udah lah di rumah aja deh istirahat. Iya. Nah, aku juga nggak kepikiran. Kita sih nyantai-nyantai. Heeh. Oke, kita berdua cukup liburan di rumah. Tadi mau nanya lagi. Berarti ngambil kelas kok sekarang udah nggak pergi ke luar rumah atau gimana, siaga takutnya tiba-tiba? Iya, kalau aku kemarin memang kerjaan banyak aku kurangin banget karena aku alasannya memang mau siaga aja. Takutnya kontraksi tiba-tiba saya nggak di tempat gitu juga nanti nama baik saya kan rusak ya. Jadi saya kurangin banyak kerjaan. Jadi uang itu bisa dicari. Jagain istri dulu. Boleh sih. Tapi kemarin kenapa sampai apa namanya baby class gitu sih, sampai persiapan sebegitu? Maunya Olive, karena menurut dia itu penting. Penting kan, kita nggak tahu ya, kita nggak ngerti. Terus waktu itu sempat konsul juga sama dokter, sama dokter Tiwi dari RSUD Iya dokter Bunda. Tiwi. Terus dokternya juga nyaranin kalau memang ada waktunya sebaiknya ambil supaya nanti pada saat lahiran nggak kaget gitu. Iya. Ide bagus juga, ya udah akhirnya kita ikutin aja. Jadi selama ini kita ngikutin aja sama dokter-dokter yang mendampingi kita. Iya. Kan sempat ada bilang ternyata yang ngurus anak tuh nggak cuma ibu ya, bapaknya juga harus ikutan juga ya. Iya itu kata dokternya. Gimana Ko Densu? Saya baru tahu itu. Jadi pas abis lahiran gitu, si ibunya ini kan lagi istirahat tuh, karena kan proses lahiran itu. Jadi bayinya nanti sama bapaknya. Nah bapaknya itu dia harus bisa gendongnya, terus nanti dia harus berusaha supaya bayi itu belajar nyenyak dulu, supaya nanti begitu dikasih ke ibunya dia udah tahu langsung mencari ASI sendiri gitu. Jadi saya harus menyusui dia nanti. Bener nih. Apa namanya kan skin to skin maksudnya. Iya skin to skin gitu, terus aja dia supaya dia nanti nyari sendiri. Nah untuk membangun ikatan harus skin to skin gitu-gitu. Jadi saya harus standby juga tuh pas Olive nanti lahiran untuk peran yang itu. Setelah udah sekitar 4 jaman ya dok ya kayaknya.
pajaman, baru nanti dikasih ke ibunya, udahlah saya langsung lagi. Berarti butuh kerjasama ya antara Kerjasama, nggak iya. bisa istri sendiri. Makanya saya suka kasihan sama wanita-wanita di luar sana yang pas dia proses lahiran dari suaminya, apalagi punya masalah rumah tangga. Ya saya sangat bersimpati jadinya, karena dari sini saya belajar, oh ternyata istri ngejalanin sendiri bebannya luar biasa, apalagi nggak ada didampingin tambah luar biasa. Salut saya sama wanita-wanita yang melewati hal ini. Udah, terima kasih ya. Dokter, mungkin terakhir ada wejangan nggak sih, karena kan ini udah detik-detik mau lahiran, atau mungkin ada larangan tertentu nggak sih untuk Ciolif dan Kodensu? Ya yang penting berdua sudah harus siap, ya kan, artinya di rumah harus siaga, semuanya harus sudah dipersiapkan. Kalau tiba-tiba ada datang evakuasi atau apapun segera harus ke rumah sakit. Dan kita semua sudah mempersiapkan semuanya. Jadi ya kalau sekarang masih aman-aman aja, boleh aja aktivitas sih, nggak perlu ada yang terlalu dibatasi banget, tapi ya jangan terlalu capek. Tetap masih boleh jalan. Seperti hari ini kan dari pagi, dari siang dari ya kan. Ya, Memang syukur lah baik. kita mengurangi ini juga publikasi, jadi minta maaf dulu sebelumnya karena kita juga tidak mau terlalu mempublikasi masalah kelahiran segala macam. Jadi pada saat proses mungkin lahiran kita juga akan menolak publikasi gitu, karena kita pengen jalaninnya lebih lebih personal aja. Bahkan keluarga juga kita nggak terlalu terima gitu untuk datang pada saat rame banget cuy, gue pernah nonton tuh vlog apa lah itu rame banget gitu, kita nggak bisa gitu. Jadi mohon maaf untuk teman-teman, kita tidak terlalu publikasikan ya. Nanti kalau ada cuannya baru kita publikasikan. Ya kita pengen me time dulu Iya. baru ya, kita juga perlu adaptasi. Baru soalnya. Jadi kita udah sepakat kayak aduh nanti kayaknya kita juga ini kurangin kerjaan, terus kita juga pengen coba gimana sih rasanya Belajar baru dulu kita sebulan nggak- pertama gitu. Dan masih banyak orang yang menantikan nih. Iya, banyak yang mau datang berkunjung, ini juga kita juga tolak dulu gitu. Nanti setelah berapa bulan baru boleh berkunjung gitu. Karena kita tidak mau terlalu banyak eksplorasi gitu. Kita lagi belajar jadi orang tua tuh baru awal-awal juga kan. Jadi kita juga pengen menguasai keadaan, nggak mau terlalu cari exposure-nya dulu. Tapi untuk nama semua udah disiapin. Nama kita udah siapin, nanti kita mungkin kabarin setelah berapa bulan setelah itu. Kita lihat kondisi babynya dulu gitu. Syukur-syukur ya kalau babynya sehat ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Kita terlalu banyak ngomong sekarang, nanti kita juga takut sendiri omongan kita gitu. Jadi berjalan dengan natural. Main dokter anaknya juga rekomendasiin jangan banyak yang jenguk, jangan banyak yang cium, jangan apa. Oh ya udahlah, akhirnya kita milih oke yaudah kita batasin aja. Kita nggak aktif di mana-mana, kita belajar bertiga. Live Instagram dong saya. Live TikTok Nanti lahirannya gimana di Jakarta atau di Singapura gimana? Di Jakarta sih kan dokternya di sini. Kita ke Belanda. Ya warga negara bisa dua. Kita percaya warga negara banyak, jadi melahirkan di banyak negara ya. Amin, amin. Enggak dong, enggak diamin dong. Tapi udah kepikiran belum apa hal pertama kali yang mau dilakukan ketika anak lahir? Gitu. Gua mau ini nih selebrasi mungkin atau syukuran atau gimana? Saya mungkin akan siu ya. Jadi pas anak saya lagi siu. Ini Nggak kan ada. dinantikan banget nih. Nggak ada. Nah lihat nantinya Nggak ada. gimana deh. Cuman yang tadi dokter bilang kita lebih ke ngikutin aja sih. Dokter bilang kalau udah lahiran harus skin to skin. Iya, atau itu apa dulu. lagi. Udah sampai situ dulu deh. Iya, Sehat sembari dulu aja. cek mamanya sehat, anak sehat udah syukur gitu. Habis itu giveaway ya biasanya. Daftar ya. Kalau ini sebenarnya anak membawa keberkahan banget ya, anak mahal bisa dibilang orang lain. Gimana? Hah? Gimana mungkin nih anak udah banyak yang masuk brand-brand, belum lahir aja udah. Ya ada, kita tolak-tolak. Iya sih karena memang kita ngurangin kerjaan juga. Jadi memang beberapa kita ya udah tapi banyak banget yang akhirnya kita terus kayaknya kita belum tahu kita akan publikasi kapan, kita akan apa, jadi kita belum berani ambil komitmen apapun. Kita nggak mau terlalu memanfaatkan keadaan juga sih. Makanya kita tadi bilang kan habis itu cuma kita bertiga aja dulu, nggak banyak Iya. publikasi Nggak lah banyak. gitu. Karena anak ini kan kita pengennya tumbuh tanpa ada bayang-bayang kita terlalu banyak, supaya dia bisa mandiri, jadi seperti orang biasa, dia bisa nggak survive dengan keadaan itu. Kan kami juga berasal dari orang biasa-biasa aja, kemudian terkenal gitu kan. Cuma itu jalan Tuhan ya, cuma maksudnya jalan Tuhan buat anak ini nggak tahu. Jadi kita juga nggak mau terlalu pressure dengan menjadikan dia sebagai subjek gitu ya. Nggak lah gitu.
kecuali ada uangnya. Betul. Kalau lahiran bertiga atau ada babysitter yang ikut membantu? Kita udah kemarin udah coba seleksi sih, cuma gimana pun kita ibu bapaknya pengen lebih involved. Mungkin kalau ada babysitter atau mbak atau pembantu atau bidan atau apapun itu, home care gitu kan, dari keluarga itu pasti lebih ke support lah ke kita. Tapi yang utama ya pasti aku sama dia. Iya. Lalu yang bersih-bersih kita minta bantuan juga pasti, cuma kita turun tangan sendiri. Ya sebisa mungkin ya kita dulu lah sebagai orang tua. Supaya nanti kalau dia gede kurang ajar kan, saya yang bersihkan dulu kamu itu kan bisa saya gitu. Saya yang ganti pupuk kamu ya. Berarti udah bisa ganti popok ya, Kode? Udah. Semangat Gimana pasti ya. experience kemarin pada saat mencoba mengganti popok dan Boneka tapi boneka. Kaki boneka itu patah kondisinya ya. Sampai sekarang belum utuh lagi. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Itu berarti saya harus tahu kalau bayi itu masih sensitif sekali ya, nggak bisa seperti cara saya di vlog yang saya bikin itu. Itu membuat saya jadinya oh ya saya harus hati-hati ini karena ringkih. Bagian yang paling sulit buat Prof Densu itu apa saat belajar? Ini paling sulit itu megangnya sama ngebedongnya, sama bagian pada saat membersihkan area-area ini pup. ya pup itu area-area situ. Karena anak cewek kan, saya harus bersihkannya gimana, beda sama anak cowok bersihkannya, sama bagaimana pakein baju supaya dia nyaman, terus cara megangnya itu sulit Bu, harus hati-hati itu aja. ada kayak istilah bedong juga nggak sih di zaman dulu? Ada bedong. Main belajar. Cuma kemarin kita udah bahas sih bedong itu kan banyak stigma ya bahwa kalau nggak dibedong nanti kakinya begini begitu, nggak juga katanya. Itu tergantung genetika juga sama memang kebiasaan. Tapi baik nggak untuk dibedong, baik-baik aja untuk menghindari serangga supaya posisinya dihangat dan lain-lain gitu. Jadi itu akan diterapkan di baikan ya nanti. Mungkin tidak ya. masih udah belajar. Iyalah. Tapi sejauh ini ada perubahan nggak sih dari Prof sendiri sama Cici sendiri apa sebelum jadi ibunya udah kelihatan belum sih? Perubahan. Mungkin udah perubahan. Kamu nggak lihat di perubahan. Bukan secara fisik, mungkin secara udah kebapaan banget nih. Ada perubahan Sikap. atau gimana nggak sih? Saya dari kemarin menyusui orang mulu. Orang? Kelihatan kan. Sama pengen menyusui aja. Udah cuci. Apa kepikiran ya Bapak ada yang berubah nggak mungkin lebih apa sekarang? Aku udah Protektif atau gimana sih? begitu aja sih? suka kesurupan saya sekarang katanya. Iya. Enggak sih, aku orangnya nggak yang mikir oh ini jadi begini jadi gini jadi gini. Aku yang orangnya Nggak, akunya ada perubahan. Ada perubahan nggak? Ada nggak sih? Lebih- Aku nggak yang Dia nggak kurang peduli sama suaminya. Perhatian. ya perhatian ya pasti, tapi kan itu normal ya. Kalau istri hamil kan suami lebih perhatian. Maksudnya nggak ada yang sampai signifikan sampai harus kayak oh ini begini banget, enggak sih. Cuman pas lagi hamil dia sempat ngidam-ngidam juga nih. Iya, Dengan gue gejala- ikut gejala. ngidam-ngidam tuh pas dia hamil berapa bulan, 7 ke 8 itu. Gue jadi kepengen ke clubbing. Oh, ngidam mau clubbing ya? Iya. Bukan ngidam ya, enggak dia agak kunta, mual, Itu. terus ya susah tidur. Pengen hiburan gitu. Stres. Oke, sudah ya. Oke. Thank you banget. Terima kasih.